Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Maimunah. Saya dari Prodi PGMI semester 4. Nah, di video kali ini kita akan belajar PPKN, yaitu singkatan dari Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu tentang Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Nah, teman-teman pasti sudah sering dengar kan yang namanya Pancasila. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, langsung saja kita mulai belajarnya. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Jadi, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Maka dari itu, secara harfiah, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip. Nah, Pancasila dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 bulan Juni tahun 1945 dan kemudian dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Jadi teman-teman, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi resmi Republik Indonesia, yang dimana Pancasila dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, kemudian dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Nah, teman-teman juga harus ingat nih, kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Maka secara harfiah, Pancasila itu dapat diartikan sebagai 5 prinsip. Tahukah teman-teman, selain Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai budaya bangsa. Kenapa? Karena sebelum Pancasila disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilainya ini sudah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, sesuatu yang diciptakan manusia disebut kebudayaan. Budaya bangsa Indonesia adalah Pancasila, karena nilai-nilainya telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum disahkan menjadi dasar negara. Menurut Mutakin SA 2022. Nah, budaya atau kebiasaan umum masyarakat Indonesia itu seperti gotong royong, saling menolong, musyawarah, dan hal-hal lainnya yang sudah berada di dalam Pancasila tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada nilai-nilai Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia menurut Mutakin SA 2022. Nah, teman-teman, nilai-nilai Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, adanya nilai rohani yang mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai hak asasi manusia.
Nah, contohnya kita ambil dari nilai hak asasi manusia, yaitu negara menjamin bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi atas dasar agama. Tanpa diskriminasi itu tanpa perbedaan ya teman-teman, tanpa dibeda-bedain ya atas dasar agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, adanya nilai cinta kasih, nilai kesopanan, membela kebenaran, sopan santun, dan menghormati orang lain. Contohnya, bicara dengan lemah lembut dan tidak kasar kepada orang tua, guru, atau siapa saja. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila Persatuan Indonesia, adanya nilai yang menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan kerelaan untuk berkorban, serta menjaga kehormatan bangsa dan negara. Nah, contohnya bisa kita ambil dari menjaga kehormatan bangsa dan negara, yaitu kita harus bersikap sopan dan ramah kepada orang asing, sebagaimana cerminan budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini terkandung nilai agar manusia Indonesia menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, juga tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menegakkan kebenaran dan keadilan. Contoh dari sila ini yaitu ikut kerja bakti atau menjaga kebersihan lingkungan. Nah, contoh ini termasuk ke dalam bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini terdapat nilai keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta nilai kedermawanan terhadap sesama. Contohnya, membantu teman yang kurang mampu tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu tanpa meminta balasan dari orang yang sudah dia bantu. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan sebentar kalimat ini. Saya dan kalian semua adalah generasi penerus bangsa. Apa yang kalian lakukan hari ini, sekecil apapun, bisa berdampak besar untuk masa depan Indonesia. Karena itu, ada satu pesan penting yang ingin saya sampaikan. Kalau kamu ingin Indonesia menjadi negara yang baik, mulailah dari dirimu sendiri. Belajar jujur, disiplin, dan saling menghargai adalah langkah pertama menjadi warga negara yang hebat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.